Kalau dengar kata puasa, pasti deh yang kepikiran langsung Ramadan. Tapi gimana kalau ternyata ceritanya itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas? Nah, kali ini kita bakal coba kulik bareng-bareng gimana dua keyakinan yang beda, Islam dan Katolik, ternyata punya tujuan yang sama banget lewat praktek menahan diri ini. Oke, langsung aja ya. Coba deh, kalau dengar kata puasa, apa sih yang muncul di kepala? Nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, iya kan? Ya itu benar, tapi itu baru kulitnya doang. Kita tuh sering banget mikir kalau ini tuh ritualnya umat Islam aja. Tapi, nah ini nih yang seru. Ternyata ya, praktek puasa itu ada di banyak banget agama-agama Abrahamik. Bahkan kata puasa yang kita pakai ini aslinya dari tradisi Hindu loh. Jadi ini bukan cuma soal satu agama, tapi ini soal pencarian makna yang universal. Yuk kita bedah satu-satu, kita mulai dari tradisi Katolik dulu. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi Katolik ya. Konsep intinya itu bukan sekedar nahan lapar loh, tapi lebih ke sebuah disiplin spiritual yang keren banget namanya, yaitu bermati raga atau mortifikasi. Terus, apa sih bermati raga itu? Gampangnya gini, menurut penjelasan Romo Kristi, ini tuh soal kemampuan kita ngendaliin hasrat dan keinginan tubuh. Tujuannya apa? Simple, biar kita bisa lebih fokus, lebih peka, dengerin kehendak Tuhan. Jadi, ini bukan soal nyiksa diri ya, tapi soal menguasai diri. Nah, dalam praktiknya ada dua macam nih, puasa sama pantang. Kalau puasa dalam konteks Katolik, itu artinya makan kenyang cuma sekali sehari. Jamnya bebas, terserah kita. Nah, kalau pantang itu beda lagi. Pantang itu kita ngehindarin kesenangan yang kita suka. Misalnya, nggak makan daging, nggak ngerokok, atau mungkin, nah ini yang susah, nggak jajan. Intinya sama, dua-duanya itu latihan buat ngendaliin diri. Latihan intensif ini dilakuin selama 40 hari di masa Prapaskah. Tapi, puasa yang wajib banget itu cuma di 2 hari, Rabu Abu sama Jumat Agung. Dan ini aturannya buat yang umurnya 18 sampai 60 tahun. Tujuannya apalagi kalau bukan pertobatan dan ya itu tadi, melatih pengendalian diri. Dan di sini nih kerennya, pengendalian diri itu nyambung langsung ke aksi sosial. Jadi duit yang kita hemat karena nggak jajan atau nggak ngerokok selama pantang itu, dikumpulin. Ada wadahnya sendiri namanya kotak AAPP, singkatan dari Aksi Puasa Pembangunan. Uang yang kekumpul ini nantinya disalurin buat bantu mereka yang lagi butuh. Oke, sekarang kita geser yuk ke perspektif Islam. Kalau di Katolik tadi kuncinya ada di bermati raga. Nah, di Islam pilar utamanya itu adalah empati. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih umat muslim itu puasanya nahan lapar dan haus total. Nah, Guru Gembul ngejelasin, salah satu tujuan utamanya itu biar kita bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Terutama kaum miskin yang kelaparan tiap hari, bukan karena pilihan kayak kita. Jadi ini tuh latihan buat numbuhin empati yang dalam banget dengan ngerasain langsung penderitaan mereka. Tapi, ada kritik yang cukup pedes nih. Sering banget, puasa di zaman sekarang malah jadi kebalikannya. Kata Guru Gembul, puasa itu bisa jadi ajang hedonisme. Kita nahan senang sebentar, cuma buat dapat kesenangan yang lebih gede pas buka puasa. Wah, kalau udah gitu, esensi empatinya jadi hilang. Gantinya, ya perayaan dan pesta-pesta. Padahal kan idealnya pengalaman lapar itu harus jadi pemicu. Pemicu buat apa? Ya buat berbagi. Makanya bulan Ramadan itu ditutup dengan kewajiban bayar zakat, terus ada anjuran kuat banget buat infak dan sedekah. Rasa empati yang kita latih di dalam diri itu harus keluar jadi aksi nyata buat bantu orang lain. Oke, jadi kita udah lihat dua pendekatan nih, mortifikasi dan empati. Kelihatannya beda ya, tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata dua-duanya itu ketemu di satu titik yang sama persis, pengendalian diri. Kata Romo Kristi, tujuan paling dasarnya itu ya buat ngendaliin diri kita seutuhnya. Bukan cuma soal makanan loh, tapi juga emosi, kerakusan, bahkan keinginan buat berkuasa. Makanan itu cuma gerbang awalnya aja, yang paling gampang. Dan coba dengerin ini deh Guru Gembul, pakai bahasa yang mirip banget. Pertanyaannya jadi gini, siapa yang ngendaliin siapa? Apakah organ hewani kita, insting biologis kita, yang ngendaliin kita sebagai manusia? Atau sebaliknya, kita sebagai manusia yang berhasil ngendaliin insting hewani itu? Kelihatan kan gimana dua tradisi ini ngegambarin peperangan batin yang sama? Kalau di tradisi Katolik disebutnya pertarungan antara roh baik lawan roh jahat. Nah, di tradisi Islam digambarin sebagai perang antara hawa nafsu lawan rasio alias akal sehat. Konsepnya sama persis. Ada dua kekuatan di dalam diri kita yang berantem terus. Dan yang paling penting buat diingat, peperangan ini tuh bukan cuma pas bulan puasa atau 40 hari aja. Ini latihan spiritual seumur hidup. Anggap aja masa puasa itu kayak bootcamp. Kamp pelatihan intensif buat pertempuran yang kita hadapin setiap hari. Jadi, ujung-ujungnya buat apa sih semua latihan ini?
Jawabannya bukan cuma buat ngejalanin ritual, tapi buat mencapai sebuah transformasi. Prosesnya bisa kita ringkas jadi 3 langkah simpel yang berlaku buat semua. 1. Kendalikan keinginan. 2. Pas kita bisa ngendalin keinginan, otomatis kita bakal hemat sumber daya. Bisa uang, waktu, energi. Dan langkah ketiga, yang paling penting, bagikan sumber daya yang berhasil kita hemat itu ke orang lain. Pada akhirnya, sukses atau enggaknya puasa kita itu ukurannya bukan seberapa sempurna kita ngejalaninnya, tapi apakah latihan itu berbekas. Puasa yang benar itu yang ninggalin jejak, yang efeknya kerasa, dan ngerubah kelakuan kita jadi lebih baik. Bukan cuma pas puasa doang, tapi sampai setahun ke depan. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Kalau ternyata inti puasa itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi sebuah laboratorium buat ngelatih kemanusiaan kita, ngelatih ngontrol diri, ngelatih empati, ngelatih buat berbagi, pertanyaannya jadi gini. Kalau lagi nggak puasa di hari-hari biasa, apa ya yang sebenarnya lagi kita latih?